Halo, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam sesi analisis data kualitatif. Dalam sesi ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menganalisis data kita, data-data kualitatif yang diperoleh dari wawancara mendalam, dari FGDs, atau dari foto, atau juga data-data dari SPSS di NVivo. Nah, pertama kita bisa menggunakan beberapa fitur NVivo untuk bisa melihat bagaimana korelasi isi wawancara dari misalnya 5 key informan. Jadi kita bisa melihat bagaimana kesamaan isi teksnya. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan cluster analysis. Klik di cluster analysis. Lalu kita pilih files, external or memos. Next, kita pilih file. Sini ada wawancara, ada 5 key informan. Lalu klik OK. Pastikan cluster by word similarity. Lalu kita bisa lihat Pearson correlation coefficient. Lalu klik finish. Nah, NVivo membantu kita untuk bisa memahami data ini bahwa key informan 5 isi wawancara, isi transkrip yang disampaikan oleh key informan 5 itu sama atau berhubungan dengan key informan 2. Namun tidak berhubungan sama sekali dengan informasi yang disampaikan oleh key informan 1. Nah, kita lihat summary-nya, nilai korelasi Pearson yang tidak memiliki hubungan biasanya nilai korelasi Pearson-nya di bawah 0,5. Tapi kalau di atas 0,6 itu memiliki hubungan dan akan kelihatan di diagramnya. Nah, diagram ini kita bisa simpan dengan cara ekspor diagram, simpan di file dan akan secara otomatis tersimpan dalam file format JPEG file, JPG atau JPEG file. Lalu kita save di sini. Kita oke. Lalu cara yang kedua untuk bisa melihat isi data kita itu dengan melakukan explore, pilih text search. Nah, misalnya kita mau melihat bagaimana kata inovasi dalam inovasi riset di dalam kelima data. Jadi bagaimana kita bisa melihat secara cepat misalnya inovasi di dalam teks file tadi dari wawancara atau dengan FGD. Kita bisa lihat, run query. Nah, di sini kita bisa lihat secara cepat. Key informan 2, dia menyebutkan 16 kata inovasi. Key informan 3 ada 11 kata inovasi, tapi key informan 5 dia menyebutkan 20. Nah, kita bisa lihat word tree-nya. Nah, untuk kita bisa lihat konteks kegunaan kata inovasi di situ. Nah, kita bisa double klik di salah satu kalimat untuk bisa melihat konteksnya. Lalu kita akan melakukan analisis atau coding untuk analisis lanjutan. Selanjutnya kita juga bisa mengeksplor data ini, data yang sudah ada di NVivo. Kata apa yang paling sering disebutkan oleh key informan ini? Kata apa yang paling sering muncul? Nah, di sini ada word frequency. Nah, kalau kita klik di word frequency, kita bisa memilih misalnya 7 kata yang paling sering muncul dengan jumlah huruf 5 huruf misalnya. Nah, lalu selected items, kita bisa lihat di wawancara, sosial media, lalu run query. Nah, kita bisa lihat kata yang paling sering muncul itu kata inovasi. Lalu kita bisa lihat word cloud. Nah, kita bisa lihat kata inovasi yang paling banyak disebutkan, font size-nya lebih besar dari kata-kata yang lain. Nah, kalau kita tidak menghendaki ada kata yang tidak diinginkan untuk ditampilkan, kita bisa klik kanan, lalu add to stop word list, kata dalam di remove, sehingga nanti tidak bisa muncul lagi. Lalu teknik yang lain untuk bisa mendapatkan gambaran data kita. Data yang
dimasukkan dari SPSS tadi, kita bisa analisis di software NVivo. Jadi NVivo 12 sesungguhnya dapat membantu kita untuk bisa menganalisis data kuantitatif dan data kualitatif secara bersamaan di sini. Misalnya kalau kita mengeksplor data yang ada di SPSS ini yang sudah dimasukkan ke NVivo, kita bisa explore chart, ya, pilih chartnya, lalu kita mau explore cases, next, lalu for an attribute, lalu kita pilih ya misconcept, misalnya age group. Nah, kita bisa pilih ini, lalu finish. Jadi NVivo juga bisa membantu kita untuk menganalisis data-data yang ada di SPSS tadi. Ya, kita bisa tampilkan seperti ini. Ya, misalnya dalam data ini ada umurnya, oke, dan ada kategori usia. Dan kalau kita lihat datanya, bisa kita lihat label di cases, case classification, di misconcept, ya, data gender. Kita bisa lihat di sini value-nya, ya, gender sekian, oke. Ada item 6, oke. Lalu juga di situ ada data-data hasil open coding. Harapan saya setelah kita melihat video singkat ini, ya, kita bisa coba download NVivo 12 dari website QSR International untuk bisa kita analisis data-data kualitatif kita dengan lebih efektif dan efisien. Terima kasih.